Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Palevi dari SMK Negeri 7, kelas 10 TJKT2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Excel, lebih tepatnya di beranda atau home. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di papan klip atau clipboard. Di clipboard ini memiliki 4 fitur, yaitu cut, copy, format painter, dan paste atau tempel. Cut ini berfungsi untuk memindahkan data dari sel satu dan ke sel lainnya. Copy ini untuk menggandakan teks atau data yang sudah kita punya ke sel lainnya. Setelah itu ada format painter ini atau pewarna format. Ini untuk menyalin format sel ke sel lainnya. Setelah itu ada paste atau tempel. Tempel ini berfungsi untuk menempel teks yang sudah kita salin atau yang sudah kita potong atau cut. Selanjutnya ada font. Font ini untuk mengatur gaya tulisan teks kita. Seperti contohnya ini. Ini memiliki font tema ini adalah gaya tulisan kita. Selanjutnya ada font size. Font size ini untuk mengatur ukuran dari teks kita, memperbesar maupun memperkecil. Selanjutnya ada font size juga. Ini sama saja untuk memperbesar dan memperkecil teks yang sudah kita buat. Selanjutnya ada bold atau B besar. Ini kita gunakan untuk mempertebal teks yang kita pilih. Contohnya seperti ini ya, ini menjadi lebih tebal. Selanjutnya miring ini untuk memiringkan teks yang kita pilih. Setelah itu ada underline atau garis bawah. Garis bawah ini untuk menggaris bawahi teks yang kita pilih. Ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada board atau barrier atau batas bawah. Barrier ini untuk membuat tabel. Di sini ada beberapa fitur di tabel tersebut, bisa kalian gunakan sendiri. Selanjutnya ada warna ini berfungsi, yang satu ini berfungsi untuk mewarnai sel yang kita pilih. Contohnya ya seperti itu. Selanjutnya sebelahnya ini berfungsi untuk mewarnai teks yang kita pilih. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke perantaraan atau alignment. Alignment ini berfungsi untuk kita mengatur teks kita agar lebih rapi. Pertama kita mulai dari ini. Ini rata atas atau ini bisa digunakan untuk mengatur teks kita agar berada di atas seperti itu. Setelah itu ini sebelahnya agar teks kita ada di tengah, sedangkan yang ini ada di bawah. Dan yang di bawah ini rata kiri agar teks kita ada di sebelah kiri seperti ini. Yang ini agar ada di tengah, yang ini agar ke kanan. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini bisa kita gunakan untuk membuat teks kita menjadi vertikal, berlawanan jarum jam, ataupun searah dengan jarum jam. Selanjutnya ini ada kurangi indentasi. Ini digunakan untuk menggeser teks yang kita pilih. Contohnya seperti itu. Kurang lebih sama seperti fitur yang ini, kata kiri dan lainnya. Setelah itu ada bungkus teks atau wrap text, digunakan untuk menyatukan teks agar kita jika teksnya terlalu panjang, agar kita lebih mudah untuk membacanya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita satukan menjadi seperti ini tuh. Jadi
tidak lewat dari sel lainnya ke sel lainnya, hanya butuh satu sel saja. Selanjutnya ada gabung dan ketengahkan. Ini untuk menyatukan sel satu atau lebih. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Dia selnya menjadi satu. Baiklah, selanjutnya kita ke angka atau number. Nah, number ini berfungsi untuk style number font kita. Ini bisa jadi mata uang, akuntansi, tanggal pendek, dan lainnya. Nah, yang ini berfungsi untuk mengatur mata uang kita, seperti mata uang angkanya. Seperti ini mata uang Indonesia, ini bisa jadi ini Amerika, dan masih banyak lainnya lagi. Setelah itu ini adalah persentase, persen ya. Untuk menjadikan angka yang kita pilih menjadi satuan persen. Dan ini ada koma style atau gaya koma. Koma gaya ini kita gunakan untuk menghapus koma di belakang angka. Selanjutnya ada tambah desimal dan kurang, ini desimal. Ini untuk menghapus angka koma di belakang angka, menambahkan angka koma di belakang angka, dan yang ini untuk menghapus angka koma di belakang angka, mengurangi. Baiklah, selanjutnya ada peformatan bersyarat. Ini digunakan untuk kita bisa memisahkan data seperti dari yang terbesar ke kecil atau sebaliknya dengan menggunakan warna. Setelah itu ada format sebagai tabel. Ini digunakan untuk membuat teks kita agar menjadi tabel. Ini teks kita akan bisa otomatis menjadi tabel jika kita gunakan ini. Selanjutnya ada gaya sel. Ini agar kita lebih mudah saja dan lebih gampang dalam mengatur tabel kita. Selanjutnya ada sel. Sel ini memiliki 3 fitur, yaitu sisipkan. Sisipkan ini untuk menggeser sel yang kita pilih. Seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada hapus atau delete. Hapus ini untuk menghapus sel yang kita pilih. Ya, seperti itu. Selanjutnya format. Sel ini untuk mengubah ukuran sel yang kita pilih. Selanjutnya ada pengeditan atau editing. Editing atau pengeditan ini memiliki 5 fitur, yaitu ini digunakan untuk memasukkan rumus lebih cepat dan lebih praktis saja ke dalam sel yang kita inginkan. Yang ini untuk menyusun seperti angka-angka agar lebih rapi. Yang ini clear untuk membersihkan sel yang kita pilih. Seperti ini contohnya, ya seperti itu. Selanjutnya ada urutan dan filter, ini untuk mengurutkan ini huruf sesuai abjad atau sebaliknya. Contohnya nih, sabar. Nih. Contohnya seperti ini. Kita ubah menjadi urutan A ke Z. Tuh, dia jadi otomatis diurutkan. Selanjutnya ada temukan dan pilih. Nah, yang ini digunakan untuk kita mencari teks atau data yang kita cari. Jika data kita udah terlalu banyak nih kita buatnya nih, terus kita mau benerin sebuah data yang salah, tapi karena terlalu banyak, itu pasti bakal makan waktu banget. Jadi kita gunakan fitur ini untuk menemukan data yang kita cari atau yang ingin kita perbaiki. Contohnya, aduh, kok salah? Benar kok.
Nah, sudah. Nih. Seperti itu. Bisa dibilang lebih mudah untuk mencari data atau teks yang ingin kita perbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.